Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Syahril ST MM selaku dosen pembimbing mata kuliah Quran Hadis. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan menempuh ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas materi mengenai etika bisnis dalam perspektif Quran dan hadis. Saya Najib Fabi selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya yang terdiri atas 5 orang, yaitu saya sendiri Najib Fabi dengan NIM 2103 12 11 6 dan Hanifah Nur Halimah dengan NIM 2103 12100. Yang ketiga, Raihan Putri Almasah dengan NIM 2103 12126. Yang keempat, Irfan Fauji dengan NIM 2103 12102. Dan yang terakhir, Syifa Nur Aini dengan NIM 2103 12137. Selanjutnya adalah sesi penyajian materi. Untuk materi yang pertama, saya silakan penyaji untuk membacakan hasil diskusi yang telah dibahas oleh kelompok kami. Pada Raihan Putri, silakan. Baik, pada bab pendahuluan akan dibacakan oleh saya. Yang pertama adalah latar belakang, berbicara mengenai etika, yang terbesit adalah nilai-nilai moral yang menjadi sebuah acuan tertentu. Baik itu sistem moral yang secara tradisional ditawarkan seperti norma yang berdasarkan pada keyakinan mutlak atau deontologis. Norma berdasarkan tujuan perbuatan maupun norma yang berdasarkan pada hubungan-hubungan dengan orang lain. Semuanya menjadi penting karena menjalin bagian penting yang diajarkan dalam Islam sebagai dinamika kehidupan. Etika bisnis muncul sebagai diskurs sekaligus ilmu pengetahuan teoritis praktis yang didorong oleh banyaknya penyimpangan para pelaku bisnis. Di dalamnya menjalankan kegiatan bisnis. Keinginan untuk memperkaya diri dengan menghalalkan segala macam cara membuat para pelaku bisnis melanggar rambu-rambu moralitas yang diajarkan oleh agama. Seperti contoh, pembisnis minuman keras, hiburan malam, penjualan narkoba, bahkan penjualan manusia. Pada saat ini banyaknya sebuah konsep barat yang menawarkan diskurs tentang filsafat moral. Sedangkan dalam Islam sudah memberikan gambaran tentang etika berbisnis yang berdasarkan nilai-nilai teologis yang adil dan humanis. Konsep-konsep etika bisnis sudah tertera jelas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Namun tak semua orang mengkajinya. Etika sebagai bagian dari ilmu filsafat. Dalam Islam, menekankan etika bisnis pada 5 sifat aksioma, sekaligus yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan ihsan. Itu pula yang membedakan etika bisnis Islam dengan etika bisnis dari agama lain, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani telah melahirkan konsep kapitalisme yang individual. Kemudian, etika berbisnis juga harus mengedepankan prinsip-prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integrasi moral. Prinsip-prinsip tersebut menjadi sebuah tolak ukur bagi perusahaan sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dalam jangka panjang dan tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Pada dasarnya, semua kegiatan bisnis dalam berbagai bentuk, model, dan macamnya tidak dibatasi oleh kuantitas kepemilikan barang dan jasanya, termasuk profit yang diperoleh, namun dibatasi dari cara perolehan dan pendayagunaannya. Ada aturan halal dan haram serta harus memperhatikan nilai-nilai etika yang berdasarkan landasan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga akan menimbulkan suatu kebermanfaatan bagi seluruh stakeholder dalam perusahaan. Yang kedua ada kerangka penelitian. Yang pertama, bagaimana etika bisnis dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan etika bisnis dan berdasarkan
perspektif Al-Quran dan hadis. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari penelitian di sini yang pertama untuk menjelaskan bagaimana prinsip etika bisnis dalam perspektif Al-Quran dan hadis, dan yang kedua untuk menjelaskan bagaimana implementasi etika bisnis menurut perspektif Al-Quran dan hadis pada pelaku usaha. Yang selanjutnya ada penelitian relevan. Imamul Hakim Muslihati Etika Bisnis dalam Perspektif Quran dan Hadis Muhammadiyah beserta seluruh organisasi otonom, amal tiga usaha, dan BUMM bahu-membahu untuk menggerakkan seluruh komponen yang ada dalam usaha untuk merealisasikan gerakan ekonomi sebagai pilar ketiga gerakan Muhammadiyah. Jurnal Sinar Manajemen 2022, Hakim dan Muslihati 2022. Yang kedua, Rizwan Rambe, Etika Bisnis dalam Perspektif Quran dan Hadis, hambatan-hambatan Muhammadiyah dalam memberdayakan ekonomi umat merupakan terjadinya perubahan pragma di tubuh Muhammadiyah. Perubahan pragma ini berawal dari keyakinan yang dibangun, sebagaimana telah dijabarkan bahwa Muhammadiyah lahir dan dikembangkan oleh naluri para pedagang, sedangkan periode penerusnya banyak dipimpin oleh para pegawai atau karyawan yang kurang memiliki naluri bisnis, sehingga bisnis apapun yang dikembangkan akan sulit untuk berkembang. Master Thesis University Islam Negeri Sumatera Utara. Yang ketiga, Febrianto, Gerakan Etika Bisnis, Quran dan Hadis, peran Muhammadiyah dalam gerakan etika Quran dan Hadis melalui amal usaha dengan mengoptimalkan faktor-faktor produksi yang dimiliki persyarikatan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusianya, mengembangkan jiwa entrepreneur warga Muhammadiyah sekaligus meningkatkan produktivitas aset. Dan yang terakhir ada dari Febriani. Fikih Al-Hadis Etika Bisnis, Rasulullah SAW sangat menganjurkan prinsip jujur dalam melakukan bisnis. Jual beli yang baik dan mengandung keberkahan adalah jual beli dilandasi suka sama suka dan harus jelas barangnya, tanpa adanya unsur tipuan atau yang disembunyikan. Petunjuk Al-Quran tentang praktek jual beli atau bisnis yang harus jelas dengan transparan antara kedua belah pihak. Sesuai dengan hadis yang lain yang lebih kuat, akal sehat dan fakta sejarah, Rasulullah menganjurkan kepada kita agar membayar upah pekerja sebelum keringatnya, yang artinya tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah apalagi sampai waktu yang lama. Al-Istinbat, Jurnal Hukum Islam 12 Sten Kurup Febriani 2016. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Next. Pengertian etika bisnis. Etika sebagai cabang filsafat bersumber dari akal pikiran, bukan dari agama. Sementara, akhlak bersumber dari ajaran agama Islam. Menurut Hamzah Yakub, etika Islam adalah etika yang berbasis pada ajaran Islam. Maksudnya, etika Islam menuntun kepada perilaku yang baik dan menjauhi dari perilaku yang buruk. Etika Islam menetapkan sumber moral, baik buruk berdasarkan ajaran Allah. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, sehingga dapat diterima oleh seluruh manusia pada setiap waktu dan tempat. Kemudian, etika Islam tidak hanya bersifat teoritis, konseptual, namun juga bersifat praktis. Kemudian, etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke ajaran akhlak yang lurus dan meluruskan dari pikiran yang salah atau menyesatkan. Etika Al-Quran identik dengan etika Islam. Etika Al-Quran lebih spesifik etika berbasis Al-Quran. Maksudnya, etika yang bersumber dari ajaran Al-Quran, objek etika Al-Quran berupa pikiran, perkataan, perbuatan, sikap termasuk persepsi tentang hidup dan kehidupan, baik secara individu maupun sosial. Kemudian, Al-Quran berfungsi sebagai benar, salah, mulia, hina, pantas atau tidak pantas. Kemudian, mendorong manusia berbuat baik, benar, mulia, pantas, bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan. Kemudian, etika Al-Quran ada yang bersifat tetap dan ada yang berubah sesuai kemaslahatan umum. Secara normatif, etika dalam Al-Quran belum memperlihatkan sebagai suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya. Sebagaimana dipahami dari ilmu akhlak,
Etika dalam Al-Quran lebih banyak menjelaskan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, baik pada pertaran ide hingga perilaku atau perangai. Dengan demikian, bahwa etika bisnis dalam Al-Quran tidak hanya dapat dilihat dari aspek etika secara parsial saja, namun juga melalui aspek etika langsung dari Al-Quran, karena bisnis dalam Al-Quran telah menyatu dengan nilai-nilai etika itu sendiri. Bisnis dipengaruhi bukan hanya oleh situasi dan kondisi ekonomi, melainkan juga oleh perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang para stakeholders. Bisnis tidak dipandang secara sempit, dengan tujuan memaksimalkan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Tetapi, bisnis harus tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Tujuan bisnis untuk memaksimumkan keuntungan bagi pemilik perusahaan dapat dicapai secara lebih baik, yaitu dengan memperhatikan manusia, memanusiakan manusia, dan melakukan langkah-langkah yang harmonis dengan seluruh stakeholders, seluruh partisipan, dan lingkungan tempat perubahan berada. Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum. Hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Qiyas, serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Dalam Islam, interaksi bisnis disebut muamalah, sedangkan bisnis Islami menurut Yusanto dan Wijaya Kusuma adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, barang atau jasa, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena adanya aturan halal dan haram. Kemudian, ada beberapa pandangan tentang etika bisnis menurut para ahli. Menurut Faisal Badrun, dalam tulisannya Etika Bisnis ialah sebagai seperangkat nilai baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Mempelajari etika bisnis merupakan learning what is right or wrong, yang didasari oleh ilmu, kesadaran, dan kondisi yang berbasis moralitas. Adapun etika bisnis juga bisa berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis seperti tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas, dan dalam berbisnis. Menurut A.A. Hanafi dan Hamid Salam, etika bisnis menurut Al-Quran adalah nilai-nilai etika Islam yang secara khusus mengenai aktivitas bisnis yang terdiri dari 6 prinsip utama, yakni kebenaran kepercayaan, kejujuran, ketulusan, pengetahuan, dan keadilan. Maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam Al-Quran merupakan tuntunan nilai-nilai dalam melakukan aktivitas bisnis yang bersumber dari ajaran Al-Quran, melalui nilai dasar bisnis dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang etika bisnis, berikut merupakan salah satu ayat yang di dalamnya menjelaskan tentang etika bisnis. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 2, 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum ya bainakum bil batili watuddalu biha ilallahu kami lita aklu kong min amwalinasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sistem etika bisnis dalam Islam memiliki perbedaan konsep dengan etika bisnis dari Barat. Etika bisnis di dunia Barat bersifat dinamis dan cenderung berubah-ubah sesuai perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh para pencetusnya, sehingga apabila berbenturan dengan ajaran agama akan terlihat ekstremitas yang menjadikan manusia lebih mengedepankan duniawi didukung dengan rasionalitasnya, maka menjadikan nilai etika bisnis di Barat lebih cenderung bersifat kapitalis atau individualis dan bercorak sosialis atau Marxisme. Sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi kapitalis dan Marxisme, namun juga terdapat kesamaan dari kedua sistem tersebut. Perbedaan yang mendasar antara dua sistem ini antara lain
Pertama, Islam menyetujui praktik kapitalisme yang memperkuat struktur masyarakat, sehingga mereka hidup dalam kesejahteraan, harmonis, dan rukun. Kemudian Islam sepakat dengan kapitalisme dengan kepemilikan pribadi dan keabsahan laba. Tetapi dalam pemilikan pribadi Islam memberi batasan yang tegas dan jelas. Sementara kapitalis tidak, karena hukum Islam mengatur tentang hak pemilikan pribadi Islam memberi batasan yang tegas dan jelas. Sementara kapitalis milik seseorang dari sumber-sumber alam yang boleh dimiliki secara pribadi dan menegaskan hak milik atau kepemilikan mutlak hanya ada pada Allah. Artinya, semua umat berhak atasnya, sebagaimana dinyatakan hadis Nabi SAW, kaum muslim berserikat, punya hak yang sama pada 3 hal, air, padang rumput, dan api. Dalam riwayat lain ditambahkan garam. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, adapun dengan Marxisme, Islam mempunyai kesamaan terutama dalam membatasi tindakan kesewenang-wenangan kaum kapitalis, sehingga keduanya sistem ini menginginkan terwujudnya pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tapi lagi-lagi Islam tidak sejalan dengan Marxisme dalam hal tidak diakuinya keabsahan hak milik pribadi atas harta kekayaannya yang produktif, sebab hal itu menyimpang dalam pandangan Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, sistem bisnis Islam merangkum semua nilai baik dalam kapitalisme maupun Marxisme dan menolak dengan tegas nilai-nilai yang tidak cocok dengan harkat dan martabat manusia dari sistem tersebut. Sedangkan etika bisnis Islam menanamkan anjuran next coba. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zilatu aina ma sukifu illa bihabli minallahi wa habli minan nasi wa bigodobi minallahi wa duribatu alaihimul lamaskanat. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyya bigoiri haq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan 10 manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Dengan demikian, sistem etika bisnis Islam bersifat teologis, individual, dan sosial, dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dan memperhatikan batasan-batasan syariat yang telah digariskan kepada umat muslim. Urgensi etika bisnis. Urgensi etika dalam aktivitas bisnis menurut Muhammad Zafar dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, aspek teologis, bahwasanya etika dalam Islam merupakan ajaran Tuhan yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, baik dalam bentuk Al-Quran maupun Sunnah. Secara normatif, Al-Quran menyinggung masalah akhlak dalam surat Al-Qalam ayat 4. Namun secara praksis, Tuhan telah mengajarkan melalui praktik bisnis Rasulullah SAW selama kurang lebih 25 tahun. Kedua, aspek watak manusia yang cenderung mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Sifat serakah yang ada pada manusia membutuhkan penyadaran atau pencerahan agar mereka sadar bahwasannya dalam hidup yang paling pokok adalah memenuhi kebutuhan yang mendasar. Kalau tidak, niscaya dalam melakukan bisnis mereka berpotensi menghalalkan segala cara demi meraih keuntungan sesaat. Artinya mereka akan menabrak nilai-nilai etika yang sejatinya dijunjung tinggi. Ketiga, aspek sosiologi akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cenderung amoral. Pada akhirnya akan menimbulkan kontes persaingan yang tidak sehat dan keras dalam dunia global, seperti halnya praktik monopoli yang melanggar hak asasi manusia dalam memberikan kesempatan yang sama
Maka perlunya pemahaman etika bisnis agar memahami dan menyadari mana wilayah etika dan mana wilayah yang amoral. Delay. Keempat, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi dengan berbagai ragamnya mendatangkan nilai positif serta seperti mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup. Di sisi lain juga terdapat dampak negatifnya, seperti halnya dewasa ini, modus jual beli online yang tidak bertatap muka antar pihak sering rentan terjadinya penyimpangan etika, seperti penipuan, barang yang tidak sesuai pesanan, dan lain-lain. Kelima, aspek akademis ditinjau dari aspek sebelumnya, maka sudah selayaknya etika bisnis dijadikan mata kajian akademis baik masa kini maupun yang akan datang. Demikianlah beberapa kegunaan dan pentingnya kehadiran kajian tentang etika bisnis agar menyadarkan dan memberi pemahaman pelaku bisnis pentingnya mengedepankan etika dan menghindari tindakan yang jauh dari moral atau nilai-nilai yang akan dijadikan pedoman dalam menjalankan dunia usaha atau bisnis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Bab 3, prinsip dasar etika bisnis dalam Al-Quran. Bila digabungkan, kata etika, ekonomi, dan Islam dapat diartikan sebagai proses dan upaya untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, untuk menentukan bagaimana bertindak, melakukan apa yang benar, dan puas dengan produk dan layanan perusahaan, dan dengan pemangku kepentingan dalam kebutuhan perusahaan. Next. Dalam etika bisnis Islam, Anda akan belajar tentang pedoman kualitas moral dan konsep umum serta standar untuk perilaku moral dalam transaksi bisnis. Etika bisnis Islam juga mengajarkan bagaimana berperilaku secara bertanggung jawab dan bermodal. Artinya, etika bisnis Islami ini merupakan kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan berbisnis. Setiap orang dapat memiliki pemahaman nilai tertentu, namun hanya ada dua pemahaman yang mengarah pada kepribadian umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, yang menjadi pedoman dalam prinsip hidup. Next. Sebagai doktrin kehidupan yang sempurna, Islam memberikan tuntunan bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Tujuan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum Islam untuk mencapai kemakmuran dan keamanan di dunia dan akhirat. Islam juga memerintahkan manusia untuk bertindak secara langsung dan bertanggung jawab, serta berpartisipasi dalam urusan ekonomi melalui bentuk-bentuk kerjasama yang membangkitkan dinamika dan pertumbuhan ekonomi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam etika bisnis Islam, bisnis tidak diarahkan pada individu dan hanya menguntungkan dalam jangka pendek, melainkan dalam jangka panjang, yaitu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Taubah ayat 111 sebagai berikut. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan alaihi haqqan fi Taurati wal Injili wal Quran. Waman aufa bi adihi minallah fastabsiru bi bayikum baikul dil bayatum bihi wadzalika wa fauzul azim. Artinya sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menempati janjinya selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Next. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis, yaitu pertama, ada kesatuan atau tauhid unity.
Dalam hal ini, kesatuan tercermin dalam konsep tauhid yang mengintegrasikan ke dalam satu kesatuan yang homogen semua aspek kehidupan umat Islam di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Menekankan konsep umum, konsistensi, dan keteraturan. Berdasarkan konsep ini, Islam menawarkan integrasi agama, ekonomi, dan sosial untuk membentuk satu kesatuan. Berdasarkan visi tersebut, etika dan ekonomi juga terintegrasi vertikal dan horizontal, membentuk persamaan yang sangat penting dan dalam sistem Islam. Next. Yang kedua ada keseimbangan atau equilibrium adil. Islam sangat menganjurkan transaksi yang adil dan melarang penipuan atau ketidakadilan Rasulullah diutus Allah untuk menegakkan keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang curang, yaitu orang yang ketika menerima takaran dari orang lain, meminta pemenuhan, sedangkan ketika menakar atau menimang seseorang selalu dikurangi. Penipuan dalam bisnis merupakan tanda kehancuran bisnis, karena kunci sukses bisnis adalah keyakinan bahwa Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan tidak melakukan penipuan dalam bentuk penimbangan dan penimbangan. Next. Yang ketiga ada kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dari etika bisnis Islam. Namun, kebebasan ini tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu terbuka lebar. Tidak ada batasan penghasilan bagi seseorang yang mendorong orang untuk aktif dan mencapai potensi penuh mereka. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan oleh kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Next. Yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan tanpa batas tidak mungkin bagi manusia karena tidak memerlukan tanggung jawab dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan persatuan, manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara logis. Prinsip ini erat kaitannya dengan kehendak bebas. Ini menetapkan batasan pada apa yang dapat dilakukan orang dengan membuat mereka bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan. Next. Yang kelima, terakhir, ada kebenaran atau kejujuran. Dalam konteks ini, kebenaran dipahami sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar, yang mencakup proses kontrak atau transaksi, proses mencari atau memperoleh produk, pengembangan, dan proses mencoba membuat atau menentukan keuntungan dengan prinsip kebenaran ini. Etika bisnis Islam sangat berhati-hati dan menerapkan kemungkinan kerugian kepada salah satu pihak yang melakukan transaksi bisnis, kerjasama, atau perjanjian. Next. Lalu ada nilai-nilai etika bisnis dalam Al-Quran. Aktivitas bisnis dari awal hingga saat ini telah menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Bahkan, Nabi sendiri pernah berbisnis, dikenal sebagai pedagang atau pengusaha yang jujur, dalam kurung Al-Amin, di masa mudanya. Menurut perhitungan beberapa pihak, Nabi menghabiskan hidupnya dalam perdagangan lebih lama daripada masa kerasulannya. Dia menghabiskan tahun ke-63 sebagai bayi, selama 12 tahun, dalam periode perdagangan 25 tahun. Dalam keasikan dengan masalah sosial 3 tahun, dan dalam periode apostolik 23 tahun. Bisnis pada umumnya adalah kegiatan komersial individu atau kolektif yang ditujukan untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Next. Di era globalisasi ini, persaingan bisnis semakin kompetitif dan perkembangan teknologi berdampak besar terhadap kemajuan dunia bisnis. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman agama tentang etika dalam berbisnis. Islam sebagai ajaran rahmatan lil alain bersumber dari ajaran wahyu. Tentu menjadikan etika akhlak sebagai sumber atau urat nadi kehidupan seorang muslim. Next. Islam adalah doktrin yang mengajarkan nilai-nilai etika yang tinggi, tidak hanya bersifat abstrak secara teoritis, tetapi juga berlaku. Kita harus menyadari bahwa salah satu misi utama kerasulan Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan moralitas manusia. Dalam tesis Yusuf,
Qaradawi yang menyatakan bahwa segala aspek kehidupan umat Islam tidak terlepas dari ajaran akhlak, bahkan dalam kegiatan ekonomi, komersial. Next. Dr. Syahata menyatakan etika bisnis Islam memiliki fungsi esensial yang membekali pengusaha. Di antaranya yaitu yang pertama, membuat kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan mengintegrasikan metode bisnis dalam kerangka pendidikan agama. Kode etik ini juga berfungsi sebagai simbol pedoman untuk melindungi pemberi kerja dari resiko. Yang kedua, kode ini dapat menjadi landasan hukum untuk menetapkan tanggung jawab perilaku bisnis, terutama terhadap dirinya sendiri, dalam komunitas bisnis, masyarakat, dan yang terpenting tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Yang ketiga, kode etik ini dianggap sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan masalah yang muncul alih-alih diserahkan ke pengadilan. Lalu, yang keempat, kode etik dapat membantu penyelesaian banyak masalah yang muncul antara mitra bisnis dan komunitas tempat mereka bekerja. Sesuatu yang dapat membangun persaudaraan, ukhuwah, dan kerjasama di antara mereka semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Irfan Fauzi. Selanjutnya ada tafsir ayat Al-Quran tentang etika bisnis. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqom min amwalin nasi dzil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 188. Selanjutnya ada tafsir dari Quran Surat At-Taubah ayat 111 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtulun dan alaihi haqqo fil Taurati wal Injili wal Qur'an wa man aufa bi ahdi minallah wastabshiru bi baikumul ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul azim. Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah dan di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 11. Persepsi etika bisnis dalam hadis. Hadis merupakan salah satu sumber pokok dalam kehidupan umat Islam setelah Al-Quran. Hadis memiliki fungsi sebagai penjelas, penguat, serta pemberi gambaran tentang segala sesuatu yang belum jelas dalam Al-Quran. Hadis merupakan contoh perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam. Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan berdagang inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah dapat terpancar daripadanya.
Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan mampu memposisikan dirinya sebagai pelaku bisnis ideal, yang jujur, adil, dan berkarakter, serta perlu diikuti oleh para pelaku bisnis di era sekarang. Sistem bisnis saat ini penuh dengan kompetisi pasar yang ketat dan tidak terkendali, hingga mengabaikan norma-norma kebenaran yang menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar. Hadis tentang kejujuran sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pebisnis. Hadasana Utsman bin Abi Syaibah, hadasana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajul layas duku hatta yakunu siddiqo wa inna lakadiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa inna rajul layakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian orang yang berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan. Dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua ada hadis tentang larangan jual beli yang mengandung tipuan. Islam sangat mengecam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Jual beli yang mengandung tipuan akan mengakibatkan saling tidak percaya antara penjual dan pembeli. Ini akan mengikis prinsip dasar muamalah yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Hadasana Muhammadun Samaki an Yazid ibnu Abi Ziyad Anil Musayyab ibnu Rafi an Abdullah ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtaru samaka fil ma'i fa inna gharar. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As-Samak dari Yazid bin Abu Ziyad dan Al-Musayyab bin Rafi dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan. Yang ketiga adalah hadis tentang larangan jual beli najasyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli najasyi, yaitu jual beli yang apabila dalam suatu transaksi atau pelelangan terdapat penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu. Kemudian ada seseorang yang datang untuk menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membeli. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak. Kemudian di dalam buku Al-Wafi dijelaskan bahwa hukum jual beli najasyi ini adalah haram bagi pelaku yang sudah mengerti larangan jual beli najasyi. Hal tersebut sudah disepakati oleh banyak ulama sehingga najasyi tergolong dalam bentuk tindakan kecurangan dan penipuan. Hadisnya adalah nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an najasyi. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli najasyi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada hadis tentang larangan melakukan monopoli perdagangan atau ihtikar. Ihtikar adalah menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan cara menaikkan harganya.
Hal ini dapat menyebabkan unsur kecurangan dan penzaliman dalam proses jual beli yang sebenarnya. Sehingga menuntut syariat Islam bahwa perbuatan ihtikar adalah satu perbuatan yang dihindari dan ditinggalkan oleh seorang pengusaha atau pedagang. An Ma'mar bin Abdillah an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la yahtakir al-ihta. Dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang menimbun makanan pokok melainkan ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir ada hadis tentang anjuran menyegerakan pembayaran upah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'tul ajir ajrohu qabla ayyajifa arokoh." Artinya, berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis ini adalah sahih. Menunda penurunan gaji pada pegawai padahal ia mampu termasuk ke dalam kezoliman. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, matlul ghani dzulmun. Artinya, menunda penunaian kewajiban bagi yang mampu itu termasuk kezoliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kita masuk ke dalam subbab selanjutnya, yaitu implementasi etika bisnis pada para pelaku usaha. Yang pertama caranya adalah menerapkan peraturan dan etika bisnis Islam pada usaha-usaha yang dilakukan oleh pebisnis. Hal ini menuntut adanya pemahaman dan kepercayaan para pelaku usaha terkait penjelasan etika bisnis yang diuraikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para pelaku usaha senantiasa melakukan usahanya dengan menerapkan etika bisnis yang diajarkan dalam Islam, terutama dalam keterlibatannya dengan waktu, biaya, dan juga tenaga. Etika bisnis dalam Islam mengajarkan bahwa ketiga hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan porsinya, tidak merugikan diri sendiri, pebisnis, pelanggan, atau orang yang terlibat di sekitarnya. Kemudian pemerintah juga memiliki peran penting untuk memberikan panduan yang jelas dan informasi yang lengkap tentang etika bisnis dalam Islam untuk didistribusikan ke bisnis dan pengusaha, serta memastikan bahwa bisnis dan pengusaha memahami pedoman dan melaksanakannya. Badan pemerintah juga harus dibentuk untuk memantau pelaksanaan pedoman adil dan tidak memihak tanpa pilih kasih, juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah mereka dan memberikan informasi jika ada penyimpangan. Lalu yang terakhir adalah implikasi dari implementasi etika bisnis. Berdasarkan implementasi etika bisnis terhadap pelaku usaha, dihasilkan beberapa dampak atau implikasi sebagai hasil dari implementasi etika bisnis terhadap para pelaku usaha. Implikasi penerapan nilai-nilai etika bisnis terhadap para pelaku usaha yaitu yang pertama, terciptanya ketauhidan dalam berjalannya bisnis, yang kedua, terjadinya keseimbangan dalam pasar, yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan gerak para pelaku usaha, yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar, yang kelima, menanamkan sifat kejujuran yang lebih tinggi, yang terakhir adalah konsep keadilan dalam hak dan kewajiban. Sekian presentasi kami. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan bab penutup oleh Nazifa Abi. Selanjutnya ada kesimpulan. Berbicara mengenai etika, yang terbesit adalah nilai-nilai moral yang menjadi sebuah acuan tertentu bisnis dalam pandangan Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum. Hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Qiyas atau Ijtihad, serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Salah satu contoh dari etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah seorang pembisnis yang melakukan suatu perdagangan harus tidak merugikan dirinya sendiri dan orang banyak. Pada Al-Quran banyak dijelaskan bahwa kita harus menjauhi perbuatan riba dalam berbisnis. Kemudian dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa seorang pebisnis harus memiliki sikap jujur dan menghindari hal-hal seperti menipu, jual beli najasi, goror, serta harus menyegerakan pembayaran upah bagi pekerja. Etika bisnis dalam Islam dapat diterapkan kepada para pelaku usaha diantaranya dengan cara menerapkan peraturan dan etika bisnis Islam pada usaha-usaha yang dilakukan oleh para pebisnis. Dan juga dibutuhkan pemahaman serta pengetahuan yang baik mengenai etika bisnis Islam oleh para pelaku usaha. Jika ada saran dari materi ini,
Sebagai muslim yang baik, hendaknya kita senantiasa dapat menjunjung tinggi dan melakukan segala sesuatu dengan kaidah Al-Quran dan hadis. Terdapat banyak sekali tuntunan yang dapat kita lakukan terkait etika bisnis dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu contohnya adalah untuk menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari riba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.